Awalnya, Selena mengomel saat Aldrich membawanya ke kamar. Akan tetapi, ternyata pria itu tidak bermaksud macam-macam, karena Aldrich hanya berniat membawanya ke balkon. Selena berdecak kagum melihat pemandangan indah yang bisa ia lihat dari lantai 2. Ia memastikan jika dirinya tidak sedang bermimpi. Ia tidak pernah membayangkan sebelumnya, menginjak lantai rumah mewah keluarga Anderson. Rumah besar itu, menurut Selena layak disebut istana. Pilar-pilar penyangga bangunan yang kokoh, lantai marmer yang mengkilap, berbagai benda antik pun menghiasi hampir setiap sudut ruangan. Selena menyentuh teralis besi dengan ukiran unik yang menjadi pagar balkon. Di kejauhan sana, terlihat lapangan golf terhampar seperti permadani hijau. Lalu, pandangan Selena beralih pada air mancur tepat di tengah halaman. Suasana semakin asri dengan miniatur taman di sisi kanan halaman. Berbagai macam bunga tumbuh di sana. Mawar, melati, bougainville, aneka kaktus, pakis, dan entah apa lagi, Selena tidak bisa jelas melihatnya. Seorang pria tua berambut putih terlihat sedang menyiram bunga menggunakan selang. Sementara di sudut yang lain, seorang gadis berambut panjang asyik memangkas bonsai. Sesekali gadis itu bercengkerama dengan si pria tua. Tawanya terdengar renyah. Pria tua itu tukang kebun kami. Lalu gadis itu Anna, adikku, jelas Aldrich seraya berdiri di samping Selena. Ah ya, yang waktu itu memenangkan kompetisi melukis di Jepang, kan? Aku membaca beritanya. Tapi setelahnya, aku tidak pernah mendengar apapun tentang putri bungsu Tuan Darren Anderson. Sejak kecil, adikku paling tidak suka melambaikan tangan di depan paparazi. Dia gadis sederhana dan berhati lembut, seperti mama. Kau dengar bagaimana dia tertawa? Sangat tulus, bukan? Selena mengangguk. Aldrich terdengar begitu membanggakan adik sematawayangnya. Tak lama, Anna bangkit dari duduknya, mengambil botol air mineral di dekatnya. Terlatih-tatih berjalan menghampiri tukang kebun untuk memberikan botol di tangannya. Selena tercengang. Dia, seperti yang kau lihat, dia tidak bisa berjalan normal. 2 tahun yang lalu, dia mengalami kecelakaan dan saraf tulang belakangnya mengalami cedera serius. Kami sudah berusaha sekuat tenaga, mencari rumah sakit dan dokter terbaik, tetapi Tuhan berkehendak lain. Tuhan ingin menguji seberapa kuat gadis itu. Kasihan. Tidak perlu menaruh rasa iba padanya. Anna benci dikasihani. Awalnya, ia memang merasa berat menjalani takdirnya. Namun, seiring waktu berjalan, Anna mendapatkan kepercayaan dirinya kembali. Sejak kecil, Anna seorang gadis yang kuat, sehingga bukan hal yang sulit baginya untuk bangkit dan menjalani kehidupan barunya. Selena tidak bisa berkata-kata. Aldrich benar, Anna gadis yang kuat. Lihatlah, dalam kondisi seperti itu pun Anna tidak sungkan membantu tukang kebun mengangkat pot bunga. Dan Selena sama sekali tidak menemukan raut kesedihan di wajah Ayu itu. Anna tipikal gadis yang tidak suka berdiam diri. Sejak kecil, dia hiperaktif. Memanjat pohon, memanjat pagar pembatas gedung untuk kabur dari les balet dan modeling. Berkali-kali kaki dan tangannya patah, tetapi dia tidak pernah jera. Dia, gadis yang mengagumkan. Perpaduan antara kelembutan dan kekuatan yang jarang dimiliki gadis lain. Kau terlihat sangat membanggakannya, gumam Selena tanpa menaruh rasa curiga. Pandangannya tidak pernah lepas dari gadis yang rambutnya diikat secara asal itu. Astaga, aku lupa tidak membawa pupuk. Aku akan mengambilnya sebentar di gudang, Pak. Anna berteriak pada tukang kebun. Biar saya saja, Non. Tidak usah, Pak. Biar aku saja. Berjalan ke gudang hitung-hitung olahraga. Tidak sehat kalau hanya duduk menggambar di meja kerja.
Gadis itu terkekeh. Aldrich menghela napas kasar. Ana suka berkebun seperti mama. Setiap akhir pekan dia akan menyibukkan diri dengan tanaman, sedangkan hari-hari biasa, ia sibuk dengan kertas-kertas desainnya. Dia seorang desainer. Ana mewarisi bakat mama, seniman. Akhir-akhir ini Ana tertarik mendesain perhiasan. Ya, Ana memang butuh waktu untuk menyibukkan diri dengan berbagai kegiatan. Gadis yang rajin. Tidak juga. Ana menyibukkan diri, hanya karena ia tidak ingin memiliki waktu luang untuk memikirkan seseorang. Maksudnya, dia mati-matian ingin melupakan seorang pria yang pernah dicintainya. Sudahlah, suatu saat nanti kau akan tahu, hidup yang kami jalani sebenarnya sangatlah rumit. Selena memainkan jemarinya di pagar balkon. Sekarang ia mulai terbiasa berada di dekat Aldrich. Meski jantungnya acap kali berdetak terlalu cepat, tetapi ia mulai bisa mengontrolnya. Lagi pula sejauh ini pria itu bersikap sopan. Lagi-lagi, tatapannya kembali terjatuh pada gadis yang sedang berjalan terlatih-tatih. Kali ini seekor kucing berwarna abu-abu dengan setia berjalan di belakangnya, terkadang melompat-lompat dan mengajak Ana bercanda. Itu Molly, kucing kesayangan Ana sekaligus temannya yang paling setia. Percayalah, jika Ana disuruh memilih antara kucing atau kakaknya, dia pasti akan memilih kucingnya. Selena menoleh, menemukan senyum tipis di bibir Aldrich. Dan tatapan aneh pria itu saat menatap adiknya, mungkin tatapan penuh kekaguman. Atau mungkin bangga karena memiliki adik sehebat Ana. Terlihat sejak tadi Aldrich bercerita tentang adiknya dengan penuh semangat. Kelihatannya kau sangat menyayangi adikmu. Hanya sesaat setelah Selena mengucapkan kalimatnya, Aldrich menyentuh punggung tangan gadis itu, lalu meremas jemarinya dengan lembut. Selena menelan salivanya, sentuhan Aldrich selalu mengalirkan sengatan halus yang segera menjalar ke seluruh pembuluh darahnya. Bisakah kau membantuku untuk belajar mencintaimu? Aldrich menyentak tubuh Selena hingga merapat ke tubuhnya. Berada dalam rengkuhan Aldrich, Selena menunduk. Apa kata Aldrich tadi? Meminta Selena untuk membantu Aldrich belajar mencintainya. Sangat manis, tetapi Selena tidak tahu apa yang membuat Aldrich tiba-tiba mengalihkan pembicaraan. Bagi Selena, permintaan Aldrich terkesan buru-buru. Kenapa pria itu terlihat seperti sedang melarikan diri dari sesuatu, yang entah apa, Selena tidak pernah tahu. Jangan menunduk seperti itu, desis Aldrich. Tatap mata seseorang yang sedang mengajakmu bicara. Perlahan, Selena mendongak, memberanikan diri menatap mata Hazel yang bersorot tajam tetapi terasa hangat. Please, help me. Ajari aku bagaimana caramu mengagumiku. Ajari aku bagaimana caramu memujaku. Ajari aku bagaimana caramu mencintaiku. Perlahan, sorot mata itu meredup, menyiratkan sebuah permohonan. Katakan, bagaimana cara Selena agar ia bisa menolak permintaan Aldrich. Permintaan sederhana, tetapi tidak mudah bagi Selena untuk menjawabnya. Aldrich menunduk, menyandarkan keningnya di kening Selena. Kedekatan itu membuat Selena tidak bisa mengontrol detak jantungnya lagi. Entah apa yang membuat pria kuat itu mendadak terlihat pasrah, lemah, tidak berdaya. Ajari aku, bagaimana cara jantungmu bisa berdetak sekencang itu ketika berada di dekatku. Suara Aldrich terdengar serak. Kau tahu, aku menginginkan jantungku berdetak untuk wanita lain, bukan untuknya. Dan Selena tidak bisa lagi mencerna kalimat terakhir Aldrich, karena pria itu dengan cepat menghimpit tubuh Selena ke dinding. Jemari kokoh itu menyentuh dagu Selena, sedikit mengangkatnya hingga wajah gadis itu mendongak. Kedua mata itu bertatapan. Lagi-lagi Aldrich dengan cepat memegang kendali, merunduk dan mengecup bibir Selena singkat. Hanya sedetik,
tetapi cukup meruntuhkan pertahanan diri Selena. Napasnya tersengal, seolah ia kehabisan oksigen di sekitarnya. Kau boleh menolaknya jika memang merasa keberatan. Aldrich berbisik lembut, dan bisikan itu mengantarkan sinyal aneh ke dalam diri Selena. Ketika tubuh itu lemas dan hampir luruh ke lantai, Aldrich dengan leluasa kembali merengkuhnya. Menyambar bibir lembut itu dan mencecap rasa manisnya. Seharusnya Selena menolak, akan tetapi ia sudah kehilangan tenaga. Kenikmatan yang ditawarkan Aldrich telah membuat pikirannya kosong. Tidak ada hal lain yang bisa ia lakukan kecuali menikmati permainan yang memabukkan itu. Merasakan hal baru yang terasa asing, terjadilah perang batin di dalam dirinya. Sisi baiknya memberontak. Kau bodoh, Selena. Jangan biarkan pria itu mengambil alih logikamu. Sedangkan sisi liarnya justru bersorak kegirangan. Lanjutkan, Selena. Kapan lagi kau bisa merasakan sensasi berciuman dengan pria yang kau cintai? Nikmatilah selagi ada kesempatan. Sialnya, sisi liarnya yang memenangkan perdebatan sengit itu. Ia menikmati cumbuan Aldrich dan mengerang saat pria itu menekan tengkuknya dan memperdalam ciumannya. Selena kalah oleh hawa nafsu. Gelenyar aneh itu terasa begitu nikmat di sekujur tubuhnya. Napas keduanya terengah-engah, hawa panas melingkupi tubuh mereka. Aldrich mengakhiri ciumannya, memberikan kesempatan pada Selena untuk menghirup oksigen sebanyak-banyaknya. Kedua tangan kokoh itu menangkup wajah Selena. Perlahan, Aldrich mengusap bibir basah Selena dengan ibu jarinya. Sentuhan yang terasa sensual bagi gadis itu membuat tubuh Selena menegang dan gemetar begitu ia menyadari apa yang baru saja terjadi. Ia sudah melakukan kesalahan. Seharusnya ia menolak ciuman pria asing. Tidak perlu menyesal jika memang kau menikmatinya, ucap Aldrich lirih. Selena pun menunduk, menyembunyikan wajahnya yang memanas. Rona merah dengan cepat menjalar di kedua pipinya. Dengan lembut, Aldrich mengusap pipi kanan Selena. Seandainya saja ia bisa melabuhkan hati kepada gadis ini. Akan tetapi, kenapa ciuman tadi bahkan sama sekali tidak bisa mengubah keadaan? Aldrich hanya ingin membunuh cintanya pada Anna, sesederhana itu.